kita lanjut coding. Ini dia contohnya ya. Ini contoh yang akan kita selesaikan. Pertama, dia ada namanya pola persegi panjang. Jadi di sini kita bisa masukkan nilainya 5, barisnya di sini 5 ya. 1 2 3 4 5, begitu juga dengan kolomnya 1 2 3 4 5. Coba kita akan selesaikan untuk contoh kasus yang pertama ini. Langsung kita ke codingnya. Oke teman-teman, kita langsung buka aplikasi Dev C++ kita. Bisa dari sini atau bisa dari tombol application ini, kemudian kita pilih root Dev C++ ini, kita klik di sini Dev C++. Ini dia tampilannya, kita klik di sini file, new, Ctrl N. Ini dia tampilannya. Kita akan coba ketikkan ya teman-teman codingnya. Pertama kita buat dia komentarnya di sini, latihan membuat pola persegi. Enter. Kita bikin preprosesornya ya teman-teman ya. Enter. Using name space std, titik koma, enter. Kita bikin dia fungsi induknya int main, fungsi utamanya. Kemudian kita bikin bloknya di sini. Ini dia ya teman-teman ya. Kita bikin di sini dia sistem pause, return 0 untuk exit. Oke, kita buat teman-teman deklarasi dari tipe data variabel yang akan kita gunakan, yaitu int, nama variabelnya n, titik koma, enter. Kemudian kita bikin di sini perintah cout ya teman-teman ya. Ini perintah cout. Stringnya masukkan nilai n, titik koma, enter. Cin-nya kita masukkan n yang sudah kita definisikan sebelumnya. Ini coba kita bikin enter ya teman-teman ya, ndl ya, menggunakan ndl ini. Kemudian kita akan gunakan fungsi for di sini, looping for. Kemudian kita inisialisasikan yaitu dengan tipe data int, nama variabelnya i sama dengan 1, titik koma. Selanjutnya kita bikin i lebih kecil sama dengan n. Ini masukkan yang sudah kita buat nih, titik koma. Kemudian kita bikin kontrolnya increment i plus. Selanjutnya kita bikin bloknya di sini teman-teman ya. Coba kita tampilkan cout tanda bintang, coba ya. Kita buat tanda bintang di sini, asterisk, titik koma. Ini coba kita buat di sini untuk enter ya teman-teman ya. ndl, titik koma, kita simpan. Coba kita simpan di sini, Ctrl S, atau dengan cara file, save. Kita buat di folder ini ya teman-teman ya, program Dev C++ yang sudah kita buat sebelumnya. Statement control, kemudian loop, kita buat folder baru, kita kasih namanya latihan nested for, enter. Kita kasih namanya di sini 1 titik pola persegi. Oke teman-teman, kita klik di sini save. Oke, kita coba jalankan, execute, compile dan run. Ini masukkan nilai, misalkan di sini 5 ya teman-teman ya. Ini terserah nilainya, saya gunakan 5, angka 5 di sini, enter. Maka di sini sudah berhasil teman-teman ya untuk barisnya di sini, perulangannya. Tetapi kita mau bikin kolomnya lagi. Oke, kita kerjakan di sini. Jadi di sini kita buat dia for lagi. Inisialisasi int dengan nama variabelnya kita bikin j. Kita mulai dari 1 ya teman-teman ya, titik koma. Kemudian kita buat dia syaratnya j lebih kecil sama dengan n, titik koma. N yang kita masukkan di sini berarti dia 5 tadi ya teman-teman ya. Kemudian kita panggil fungsi increment j plus. Kita bikin bloknya lagi, enter. Selanjutnya coba ini kita pindahkan, Ctrl X, ini Ctrl paste, simpan, kita jalankan, coba execute, compile, run. Coba kita bikin 5, enter. Maka tampilan seperti ini ya teman-teman ya. Coba di sini kita buat enter ya teman-teman ya, di sini ya, supaya dia terpisah ya teman-teman ya. Cout ndl, titik koma. Oke, di situ kita simpan, Ctrl S, execute, compile dan run. Kita masukkan, tentukan nilainya misalkan 5. Oke, ini dia tampilannya membuat pola persegi ya teman-teman ya. Jadi logikanya, analisisnya, misalkan kita masukkannya n-nya 5. Di sini for-nya, loopingnya i sama dengan 1. Berarti kan i 1 lebih kecil sama dengan 5. Benar ya teman-teman ya. Maka dia masukkan nested for di dalamnya, yaitu for j ini sama dengan 1 lebih kecil sama dengan n, yaitu 5. Ya benar ya teman-teman ya. Maka akan ditampilkan tanda bintang yang pertama ini. Kemudian j plus j sama dengan j tambah 1. Berarti
dia 1 tambah 1 berarti 2 di sini ya teman-teman ya. 2 lebih kecil sama dengan 5. Benar ya teman-teman ya. Maka dia akan mencetak tanda bintang yang kedua ini. Baru kemudian 2 J increment lagi, 2 tambah 1 3. 3 lebih kecil sama dengan 5. Benar ya teman-teman ya. Sampai dia tidak memenuhi lagi teman-teman ya. Ketika dia udah sampai 5 mau ditambah 1 6 lebih kecil sama dengan 5, maka dia nggak memenuhi, maka dia akan keluar dari por yang terdalam ini dan melanjutkan instruksi selanjutnya yaitu NDL. Maka dia enter, kemudian akan menjalankan fungsi increment ini yaitu 1 tambah 1 2 lebih kecil sama dengan 5. Benar ya teman-teman ya. Maka akan dijalankan por lagi, begitu seterusnya diulang sampai dia syaratnya tidak terpenuhi lagi teman-teman. Begitu syaratnya keluar, maka dia NDL lagi di sini, sistem pause, press any key to continue. Begitu kita klik enter, maka dia akan exit. Oke teman-teman, itu dia untuk pola persegi panjang ya. Selanjutnya kita akan buat ya pengembangan dari pola persegi panjang ini untuk menghitung luas persegi panjang. Jadi selain tampilannya, kita bisa juga memasukkan di sini input panjang sama lebar sehingga nanti dapat luas persegi panjangnya, yaitu panjang dikali lebar. Oke, kita langsung ke codingnya. Ini dia file yang sebelumnya sudah kita buat. Kita save as, file, save as, kita simpan di folder yang sama yaitu latihan asset por. Ini dia. Kita buat namanya di sini misalkan 1.1 teman-teman ya. Hitung luas persegi panjang. Oke, kita klik di sini save. Oke, sudah berubah dia di sini teman-teman. Ini kita buat, kita rubah ya. Nama komentarnya misalkan menghitung luas dari persegi panjang. Oke, coba kita hapus dulu ini teman-teman. Kita hapus ya. Kita akan modifikasi, misalkan kita definisikan nama variabel baru dengan tipe datanya int, integer, misalkan p panjang, l lebar, titik koma. Kemudian kita buat cout di sini. Kita bikin stringnya menghitung luas dari persegi panjang. Kita bikin backslash n ya teman-teman ya, supaya enter ya. Sama juga dengan endl di situ, titik koma. Kita bikin lagi cout. Kita bikin di sini string, masukkan nilai panjang. Kita menggunakan fungsi masukkan cin, yaitu panjang p di situ kita definisikan, enter. Kemudian kedua cout, masukkan nilai lebar. Cin l titik koma. Oke, ini dia seperti ini ya teman-teman ya. Kita buat, kemudian kita modifikasi, coba ini pornya. Ini int, ini untuk baris ya teman-teman ya. Ini por untuk baris, sementara ini por untuk kolom. Ini tetap sama, cuman kita ganti di sini dia ini menjadi L ya untuk lebarnya. Kemudian yang untuk por ini dia P untuk panjang atau nanti tingginya ya teman-teman ya. Jadi menentukan nanti kolomnya. Coba di sini kita berikan spasi ya teman-teman ya, supaya nanti ada spasinya. Kemudian di sini kita bikin string yaitu ini backslash n supaya enter. Kita buat di sini luas persegi panjangnya sama dengan kita panggil di sini, berarti rumusnya kita panggil P dikali L ya teman-teman ya. P dikali L. Ini endl, supaya enternya 2 kali kita bikin endl lagi. Oke, ini seperti ini. Coba kita simpan, file, save, kemudian kita jalankan execute, compile dan run. Oke, dia ini teman-teman tampilannya. Maka di sini akan ada masukkan nilai panjang yang ditampung di variabel P di sini. Misalkan kita bikin dia panjangnya 3. Kemudian di sini masukkan nilai lebar yang ditampung di variabel L. Misalkan dia 5, enter. Maka dia akan menampilkan polanya ya teman-teman ya. Selain polanya juga akan menampilkan luas dari persegi panjang, yaitu P dikali L tadi. Ini dia. Jadi dia masukannya L ini menyesuaikan dari 5, sementara P ini menyesuaikan dari masukan 3 ini teman-teman. Jadi kalau misalkan kita analisis I sama dengan 1 ya, I sama dengan 1, berarti di sini 1 lebih kecil sama dengan L. L nya berapa teman-teman? 5 ya. Maka dia benar, maka akan masuk ke pornya. J sama dengan 1, J itu 1 lebih kecil sama dengan P. P nya di sini kita bikin 3 ya teman-teman ya. Maka dia benar, maka akan menjalankan di sini pakai spasi bintang. Kemudian akan ditambahkan J increment 1 tambah 1 2 lebih kecil sama dengan P nya 3. Iya ya teman-teman ya. Maka akan dibuat di sini
untuk bintang yang kedua, kemudian increment lagi J++, 2 tambah 1, 3. 3 lebih kecil sama dengan P. Benar ya teman-teman ya. Maka akan ditampilkan tanda bintang, spasi bintang untuk yang ketiga. Kemudian untuk increment lagi J++, 3 ditambah 1, 4. 4 lebih kecil sama dengan 3. Maka dia salah. Maka dia akan keluar dari for ini, menjalankan instruksi selanjutnya, yaitu cout NDL, enter. Kemudian yang menjalankan for yang terluarnya lagi teman-teman, yaitu I++, I sama dengan I ditambah 1. Berarti sebelumnya I nya 1 tambah 1 berarti 2. 2 lebih kecil sama dengan L nya, L nya 5. Benar. Maka akan masuk. Begitu seterusnya teman-teman sampai dia syaratnya tidak terpenuhi lagi. Kemudian kita mencari persegi panjangnya P ini 3, inputannya dikali L 5, maka dapatnya hasilnya yaitu dia 15. Itu dia teman-teman ya. Kita akan lanjut lagi ngoding.